Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari Spirit Guide tentang rezeki yang akan datang. Jadi ini adalah pesan dari Spirit Guide kamu, Spirit Guide aku, bekerja sama untuk melihat rezeki yang akan datang untuk dirimu. Jadi ini juga pesan-pesan ya untuk ngeraih rezeki atau mengalirkan rezeki ke dalam hidup kamu. Dan ini untuk membooster energi positif. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk lembing energi positifnya. Nanti aku kadang-kadang kan suka menyampaikan segala sesuatu itu bisa harafiah atau metafora. Harus difilter, oke? Okay? Dan perlu diingat, this is collective reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan bisa vice versa. Namun aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk diri kamu. And then aku bakalan langsung lihat ya ke pesan dari Spirit Guide tentang rezeki yang akan datang. Dari Spirit Guide yang kelewatan beroleh katanya suami seminggu sedang sulit strategi mission dan protection. Pertama ini ngomongin soal kedudukan untuk kalian yang memang sedang mengejar kedudukan yang bagus di pekerjaan. Kalau aku lihat di sini ada kedudukan yang akan kamu raih gitu. Terus di sini dari energi The King of Star ini juga ngomongin soal rezeki dalam bentuk materi. Karena kalau dari King of Star udah pasti pentacle. Ini kalau kamu lihat duduk dengan nyaman dengan singgasananya dia. Jadi ini kalau aku lihat secara finansial bakalan sangat nyaman sekali. But aku ngeliat di sini King of Star itu hidup untuk memprotek, untuk melindungi. Jadi saat kita punya rezeki, percayalah ada juga hak orang lain. Jadi dicurahkan juga untuk orang lain ya. Jadi agar rezekinya tetap ngalir. Lalu dari yang aku lihat di sini, King of Star itu keadaan nyaman yang luar biasa, merasa secure. Kamu pernah gak sih bangun tidur ngerasanya tuh aman banget, damai banget. Nah ini rezeki yang akan hadir. Lalu di sini ada Page of Wands, semangat luar biasa untuk mengejar apa yang kamu pengen kejar. Cinta, rezeki, money. Nah ini rasa semangatnya luar biasa kalau aku lihat. And then ada the Three of Swords. Di sini ada Three of Crystal. Ini keadaan dimana kita akan disembuhkan, kita akan diberi kejelasan. Pertama gini, mata kamu akan dibuka untuk mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak. Kadang-kadang kita terlena dan terbiasa sama hal-hal yang di bawah standar. Mau cara orang yang kamu sukai memperhatikan kamu, akhirnya dia ngelakuin hal-hal yang biasa-biasa aja, tapi kamu spesialkan gitu. Nanti kamu akan dilihatkan mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk diri kamu. Dan di sini dari energi Three of Star, Three of Crystal, Three of Swords. Semesta memberikan kamu, di sini ada air-air nih, dalam arti energi healing gak akan kepake dalam hidup kalau kitanya gak mau healing. Jadi ini kamu diberikan kesempatan untuk menyembuhkan hatimu sendiri. Tapi kalau dari dirimu sendiri gak mau, ini gak akan ke healing gitu. Jadi Spirit Guide cukup tegas akan hal itu ya, akan hal-hal yang mengecewakan diri kamu soal seseorang, soal cinta. Ini dilepaskan dulu. Jadi istilahnya gini, di dalam hatimu ada seseorang ya memang bukan lagi untuk diri kamu atau tidak baik untuk diri kamu. Sebenarnya kamu tahu itu tapi kamu denying. Kalau kamu gak mau hempasin itu, si energi healing yang datang gak akan bisa nyembuhin, karena akan terpental sama yang ada di hatimu itu, yang harusnya sudah dihapuskan, yang seharusnya sudah dihempaskan. Kalau kamu dengar jedak-jeduk, itu papaku sedang menebang pohon di weekend di belakang. Jadi mohon dimaklumi. Jadi seperti itu. Lalu the bottom of the deck ada the Two of Wands. Semesta ngasih kamu tuh banyak peluang di sini. Dunia itu di tangan kamu. Kamu mau settle down atau kamu mau bertahan sama sesuatu yang itu aja, atau meraih peluang yang lebih gitu. Itu terserah sama kamu sebenarnya. Cuman gitu. Tapi kalau kamu menyembuhkan hati kamu, trauma-trauma kamu, si sumbernya itu harus dilepasin dulu gitu. Ibaratkan gini. Ada seseorang yang bikin kamu sakit hati. Semesta ngasih obat nih, ngasih penyembuh. Tapi kamu masih hangout, masih bergelantungan sama orang yang bikin kamu sakit hati, ya sama aja, gak akan kerasa healingnya gitu.
Jadi sebenarnya semua balik lagi ke diri kita sendiri. So aku bakalan lihat lagi Spirit Guide message for you, kesuksesan yang bisa kamu raih dan rezeki yang datang. Message from their Spirit Guide. Kutomi, we're clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Sebenarnya kamu tahu sendiri, cuman jangan dinaing. Tadi dibilang kayak gitu. Apapun itu ya, soal kesuksesan, arah kemana mau kamu jalan, pekerjaan apa yang harus kamu lakukan, sebenarnya udah tahu sendiri. Percaya sama diri sendiri itu adalah kuncinya. Gunakan kedewasaan kamu udah tahu apa yang kamu cari, sebenarnya udah tahu, ada di dalam diri. Jadi percaya aja apa yang sudah kamu ketahui. Terus di sini ada Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study now required to further more progress. Yang tadi aku bilang, jawabannya semuanya ada di dalam diri. Ini udah waktunya mengenal diri sendiri. Ini bukan waktunya nyari jawaban di luar, waktunya nyari jawaban di dalam sendiri. Lalu di sini percaya kalau misalnya kamu sudah belajar nih, semua kehidupan sudah kamu pelajari. Kamu harus bisa mengenal, ada bisa memahami yang udah ada dalam diri itu apa gitu. Sekarang diri aku jadi apa? Itu harus kamu ketahui. Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Di sini ada keajaiban, perubahan keajaiban. Jadi keperubahan dalam hidup yang terjadi secara ajaib. Nah, kalau yang aku lihat di sini, ini tuh bentuknya kayak akhirnya memberikan sebuah pintu untuk kayak peluang gitu, pintu untuk keluar dari situasi-situasi yang tidak baik untuk kamu. Jadi mungkin kekurangan, kamu ngerasa kecewa, itu kamu bisa keluar dari situ. Nah, di sini your thoughts are magnetic and powerful. Ini datangnya juga dari manifestasi yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya rezeki apa yang akan hadir dalam hidup kamu, Spirit Guide bilang, ini kamu tinggal mikirin apa yang kamu pengen. Ini akan kejadian. Jadi memvisualisasikan apa yang kamu butuhkan. Ada White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, family wounds, and pattern be healed right now. Jadi, nanti juga ada pattern dan pola-pola di hubungan yang toksik sama keluarga, atau pola-pola toksik di keluarga kamu yang akan disembuhkan dan di healing dan diperbaiki lah gitu. Nah, cuman kalau yang aku lihat di sini, family wounds itu ada luka-luka di keluarga kamu yang akan disembuhkan. Dan nanti kamu akan menjadi sosok orang yang bisa membantu untuk bisa menyegarkan kembali lah, mendamaikan keluarga. Lalu di sini aku bakalan lihat lagi dari tarot message from Spirit Guide. Ada the Three of Wands yang jauh akan mendekat. Dan di sini dari Three of Wands sendiri, kalau aku lihat di sini kamu akan terus dijaga. Tinggal fokus sama apa yang kamu mau, rezeki apa yang kamu butuhkan, kamu fokus sama itu dan akan dijaga. Walaupun penjagaannya nggak kelihatan secara harafiah yang jelas ya, tapi kamu akan terjaga. Nah, dari energi The Three of Wands ini juga ngomongin semesta memberikan kamu yang tadinya nunggu-nunggu akan ngasih jalannya nih. Kamu mau jalan kemana gitu, tentuin dulu tujuannya. Cuman di sini ini diminta untuk mikirin ke masa depan. Kamu mau jadi apa 1 tahun, 2 tahun ke depan. Jadi Spirit Guide ngasih kamu kesempatan untuk mewujudkan apa yang kamu impikan, asal kamu tahu mau jadi apa di 1 tahun, 2 tahun ke depan. Namun di sini ada intuisi yang akan semakin kuat. Jadi kalau aku lihat memang Spirit Guide dan semesta akan bekerja sama untuk bisa ngekat kamu dari orang-orang yang draining energi kamu, yang nguras energi kamu. Jadi mungkin akan ngerasa lonely atau ngerasa sendiri. Cuman itu adalah proses yang harus dirasakan, dilalui agar kamu bisa benar-benar bisa fokus dan benar-benar bisa tahu kamu tuh mau apa, kamu tuh butuhnya apa. Dan dari the moon, saat momen tersebut kamu tuh akhirnya in touch sama inner self sendiri. Akhirnya mengenali diri sendiri, dan akhirnya kamu bisa dengerin si hati kamu maunya apa, dengerin si inner self kamu butuhnya apa. Dan dari the moon ini fase kalau yang aku lihat gini,
ini momennya nanti kan akan ada di fase isolasi, let's say seperti itu. Cuman energi kamu luar biasa besar. Nah, curahkan energi yang besar itu sama apa yang kamu mimpikan gitu. Kamu mimpinya apa, butuhnya apa. Lalu aku bakalan dari Lenormand. Message from Spirit Guide about luck, abundance, rezeki. Ada lady, it's a fortune, jadi ada keberuntungan untuk kalian yang feminine energy, in touch with your feminine side. Untuk yang perempuan, coba benar-benar fokus untuk membersihkan diri sendiri, terutama di dalam diri. Dalam arti, ini bisa dari lifestyle, apa yang kamu makan, itu bisa juga mempengaruhi. Atau bahkan kayak kesuburan, coba difokusin. Jadi manifestasi saat fase-fase kamu subur. Itu akan sangat ngebantu. Terus ada the heart. Ini bakalan banyak kebahagiaan. Joy itu adalah momen dimana kita ngerasa segala sesuatu bikin kita bahagia, bahkan hal-hal kecil. Jadi dilihat, dicari itu. Hal-hal kecil apa? Contoh, kamu bisa breathing. Bangun tidur banyakin blessing. Bangun tidur bersyukur. Bangun tidur banyakin ucapin doa untuk bersyukur. Kamu bisa ini, bisa itu. Kamu punya mata, punya kaki. Kamu bisa bernafas gitu. Kamu bisa bangun dari tidur. Apapun hal-hal kecil, saat bersyukur di situ bakalan lebih banyak joy-nya lagi. Dan di sini istilahnya, kalau kamu lihat di sini, ini kan hati nih, hatinya tertusuk-tusuk nih. Sementara di sini hatinya udah bersih dari tusukan. Jadi akhirnya fase healingnya udah selesai. Jadi hatinya jadi kembali baru lagi gitu. Angka 3 bisa jadi angka yang signifikan untuk diri kamu. Bisa jadi angka keberuntungan juga. Di sini juga yang berhubungan sama keluarga, ini akan harmonisasikan, akan lebih harmonis lagi keluarganya. Yang tadinya berantem sama keluarga, ini akan ada penyelesaiannya. Dan di sini diminta untuk berdamai sama keluarga. Kalau kamu punya gengsi, well gini, there's something that we can choose in our life. Kita bisa pilih dalam hidup jodoh, walaupun Tuhan memberikan jodoh kita, tapi kita tetap bisa milih itu, mau sama siapa, itu semua pilihan. Cinta-cintaan itu kita yang pilih, pekerjaan, tapi ada yang nggak bisa kita pilih. Kita lahir di keluarga yang seperti apa, siapa orang tua kita nggak bisa pilih. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa pilih itu takdir yang kita tidak bisa diubah-ubah lah gitu. Nah, itu adalah bentuk sesuatu yang harus kita fokuskan. Jika takdir yang kita tidak bisa ubah itu kita tidak bahagia di situ, kita harus cari kebahagiaan dulu di situ. Misalnya sembuhkan yang lukanya di situ dulu. Baru nanti untuk sesuatu takdir-takdir yang memang masih banyak jalannya, masih banyak pilihannya, itu nanti kayak bonus, itu akan lebih baik lagi. Jadi sometimes orang-orang itu terlalu terfokus sama hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang important duluan gitu. Istilahnya kalau dari segi prioritas, itu prioritas nomor 2. Prioritas nomor 1 itu harus difokusin dulu gitu. Di sini ada order dan it's honor. Ini bakalan banyak kesibukan. Lalu di sini juga ada kesuksesan di pekerjaan sih, kedudukan, terutama untuk kalian yang ngejar sebuah kedudukan. Dan yang aku lihat di sini juga keberuntungannya tuh lebih seperti kedudukan yang kamu mau cari itu atau mau dapetin itu emang pas banget buat diri kamu gitu. Lalu di sini ada good news yang akan hadir, ada berita soal kemenangan, berita baik untuk diri kamu yang akan hadir. Nah, spirit guide kamu sangat banget membantu diri kamu. Cuman spirit guide kamu juga ngomong, please fokusin sama sesuatu hal yang mungkin dari kemarin itu kamu mengabaikan itu gitu. Fokusin sama hal yang memang penting dulu nih yang harus difokusin. Yang nanti bonus, nanti akan dikasih. Cuman kalau kamu tidak menyelesaikan yang apa yang harus kamu selesaikan, apa yang harus kamu penuhi dulu,
ini nggak akan kegapai gitu. Nah di sini spirit guide itu bakalan ngasih banyak berita bagus lah gitu. Jadi ini bertubi-tubi berita bagus ya, bisa tadi healing, bisa keberuntungan, mau ngapain aja soal finansial atau apapun ini cukup beruntung, usaha juga cukup beruntung, kedudukan pekerjaan cukup beruntung, dan ini juga bisa kehadiran orang-orang. Nah, kehadiran orang-orang, tapi memang di sini lebih dominan ke arah keluarga. So aku bakalan lihat dari sini. Message from Spirit Guide. Ada box. Sama ada dogs. Ini ada kesetiaan dan keunikan. Jadi temukan keunikan diri kamu sendiri. Lalu di sini juga ada kesetiaan. Nah, kesetiaan itu diraih karena we earn it. Kita berhak untuk ngedapetin itu. Lalu ini kesetiaan juga sama keluarga. Dan kamu juga harus tahu orang-orang yang setia sama kamu because karena memang setia dasarnya, orang punya sifat setia, atau karena ada modus tertentu. Itu harus tahu. Kita jadi harus memilah-milah juga. Pertemanan boleh nggak apa-apa temenan sama siapa aja. Cuman untuk yang mempercayai, rasa percaya itu kita naruh kedekatan, kita naruh koneksi ke sosok-sosok tersebut, itu berdasarkan kita tuh harus tahu orang itu beneran memang bisa menghargai kepercayaan kita dan menghargai loyalty kita atau tidak. But di sini dari dog sendiri, ini kamu akan bertemu sama orang-orang atau bisa sosok orang yang bisa jadi best friend untuk dirimu. Jadi semesta ngasih kamu itu. Nah di sini kalau yang aku lihat, spirit guide orang tersebut pun akan sangat membantu hubungan kalian. So aku bakalan lihat the outcome of this situation. So before the outcome, aku bakalan lihat ini. Oracle card dulu. Ada standstill, ini diminta untuk bertahan, minta untuk memaafkan. Jadi spirit guide bilang bertahan, tetap kokoh, lalu memaafkan apapun yang terjadi kemarin. Lalu sama siapapun belajar accepting dan memaafkan. Forgiveness is kunci. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada judgment, ada the chariot, the six of swords, sama eight of pentacle. Ini berhasil untuk moving on dari keadaan-keadaan yang tidak sesuai lagi untuk diri kamu. Movement, ini ada pergerakan yang cukup signifikan. Lalu kamu akan bisa menjadi sosok orang yang ahli di bidang pekerjaan kamu. Like contoh ya, kamu terbiasa buat kendi, yang biasanya kendinya biasa-biasa aja. Jadi kamu menemukan keunikan, akhirnya kendi kamu tuh unik banget gitu. Akhirnya kamu dicari-cari gitu. Ini ngomongin soal skill set, ngomongin soal karir. Ini kayak perfection. Jadi kamu memperfectkan atau menyempurnakan skill kamu. Lalu energi dari judgment sendiri, ini about action, tentang tindakan yang kita lakukan, yang kita pancarkan, itu yang balik ke kita. Berarti yang namanya judgment, saat kita meminta, kita harus mampu juga untuk bertanggung jawab sama apa yang kita minta. But yang namanya judgment, ini juga ada panggilan jiwa. Coba ngelakuin sesuatu dari panggilan jiwa tersebut. And then dari energi the chariot, di sini juga ada progress dari usaha-usaha kamu. But kalau aku lihat nanti ke depannya, untuk yang di karir kemungkinan akan ada 2 hal sekaligus yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya ngelakuin satu hal aja. But yang namanya the chariot, itu keadaan dimana apa yang kamu lakukan itu berprogres loh, meningkat gitu. Bukan hasilnya bukan cuma itu aja. Yang tadinya mungkin hasilnya 10, nanti jadi 20, nanti jadi 40 gitu. Jadi di sini belajar juga untuk balancing, belajar juga untuk kita harus tahu nih sisi baik dan buruk kita sendiri. Coba kamu arahkan sisi-sisi itu untuk kemenangan diri kamu. And then di sini kalau yang aku lihat ada sebuah momen di mana kamu akhirnya bisa moving on. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!